Ini adalah kehamilan pada 13-14 minggu pasien yang rutin melakukan pemeriksaan. Ya kebetulan hari ini ya, jadi kadang kalau kita sempat ya kita ulas pemeriksaan yang mungkin agak menarik. Sebenarnya ini pemeriksaan rutin saja, jadi pada saat ibunya periksa kehamilan pertama, kita bisa melihat kondisi-kondisi bayi keseluruhan ya. Jadi kita lihat ini anatominya, ini pas juga bayinya tenang. Jadi ya kita bisa melihat kondisi keseluruhannya dengan sangat baik. Kita bisa melihat struktur kaki, struktur tangan, ini baru 13 minggu ya. Kita tidak melihat ada kondisi apapun yang mengkhawatirkan. Dan kadang ya saya hanya memperlihatkan aja, ibunya malah yang ngerti sendiri. Kadang ya itulah karena sekarang kan banyak sekali edukasi-edukasi di media sosial, jadi lumayanlah membantu. Jadi kadang saya hanya menjelaskan gambar aja, ibunya sudah bertanya, "Dok, itu dokter ngelihat jantung ya?" Iya, terus kalau kita ngelihat jantungnya berapa ruang, mereka sudah ngerti sendiri ya, jantung ada 4 ruang gitu. Nah ini kita melihat aliran darah. Dok, itu kalau merah biru, merah tuh ya masuk ke jantung, kalau biru dia kembali ya, kembali aliran sirkulasi dari bayi ke seluruh tubuh, terus kembali lagi ke ibunya kan lewat tali pusat. Jadi kalau merah itu darah yang masuk ke bayi, biru dia keluar. Nah itu ke segala arah di seluruh tubuh bayi dan sirkulasinya kan cepat sekali. Ini aliran darah jantung bayi pada 13-14 minggu. Nah terus pada saat saya memperlihatkan daerah wajah ya, ibunya juga sekarang udah ngerti sendiri mereka. Nah dokter ngelihat tulang hidung ya, iya wajib memang kita melakukan pemeriksaan tulang hidung. Ya itulah tujuan kita mengedukasi ibu-ibu hamil, jadi mereka juga mengerti bahwa pemeriksaan standar kita harus melihat tulang hidung untuk melihat kondisi seperti Down syndrome ya, kalau kita tidak melakukan cek genetik. Karena sekarang kan kita bisa melihat cek genetik. Nah ini kita bisa lihat, oh itu wajahnya bayi ya dok, iya. Nah terus saya memperlihatkan, Bu ini kenapa kita harus ngecek tulang hidung tuh, tulang hidungnya kelihatan di bawah dahi. Nah itu yang kecil putih itu ya, itu tulang hidung, nasal bone. Saya tanya untuk apa dicek? Oh untuk screening Down syndrome. Ya sudah pada mengerti semua sekarang, baguslah. Nah itu tulang hidung. Nah kemudian kita bisa lihat tengkuk ya, tengkuk struktur leher di belakang kulit, nuchal thickness namanya ya. Oh kita lihat kenapa harus dicek, kalau tebal gelambir kan resiko Down syndrome ya. Mereka saya tanya rata-rata sekarang sudah sangat mengerti kok. Jadi ya kita seharusnya memang melakukan pemeriksaan itu agar pasien saat memeriksa juga mereka mengerti apa yang kita periksa juga ya. Ya sekarang saya lebih banyak diam aja karena banyak pasien yang sudah tahu dengan jelas, oh ini dokter melihat kepala ya, ya bentuk kepala lonjong oval ya, mereka pun sudah pada tahu. Jadi harus kita lihat, terus kita lihat struktur otak. Nah kita lihat yang struktur putih-putih di tengah kayak kupu-kupu itu, mereka juga tahu, oh ini struktur otak awal ya dok, kayak seperti ini. Hanya kadang kalau tanya kapan struktur otak bayi sempurna, itu sekitar 34 minggu, 32 minggu ya. Jadi nanti struktur otak semakin sempurna menjadi seperti kita, struktur otak dewasa itu nanti di 32-34 minggu. Ini kalau struktur awal seperti kupu-kupu itu namanya cortex cerebri, itu masih sekitar 13-14 minggu. Nah ini kita lihat hidung, wajah, ya mata. Kadang sempat nanya mereka, dokter bisa lihat katarak? Ya harus bisa, itu katarak itu sejak dari dalam kandungan kan bisa kita lihat.
Nah ini lambung, kemudian jantung. Nah selalu saya tanya jantung punya berapa ruang, karena itu pelajaran zaman kelas kita, kelas 4 SD, kelas 6 SD, kan jantung ada 4 ruang, 2 serambi, 2 bilik, sekat kanan, sekat kiri. Ya ini pemeriksaan sangat standar kok. Jadi kita bisa melihat 4 ruang janin jantungnya dengan jelas. Itu aliran darah yang masuk dan keluar. Jadi setelah jantung kita lihat, nah kita coba lihat struktur yang lain. Ini ibunya ngotot mau lihat kelamin, hanya saya 13-14 minggu sudah lihat kelamin belum, saya enggak ngomong. Nah kita suruh dia aja yang lihat kan, itu kan struktur kaki, di tengah kaki apa kan, saya diem aja. Dia yang ngatain sendiri anaknya jenis kelaminnya tuh udah kelihatan. Jadi kasus seperti ini kadang-kadang ya saya banyak diemnya sekarang, jadi kelamin biar pasien sendiri yang cerita ini kelaminnya apa, dia lihat sendiri kan itu. Kalau itu bayinya berkemih halus banget tuh, lihat milir. Itu saluran kencingnya keluar, itu air pipis ya. Tuh. Ya udah kelihatan kelaminnya apa. Terus kita lihat tulang belakang. Nah, tulang belakang kita lihat seperti ini nih, bagian belakang punggung, seluruh tulang. Malah sekarang mereka sudah tahu, oh tulang rusuk ada 12 pasang ya dok. Oh ya sudah tahu mereka. Nah kalau 2 pasang tulang rusuk paling bawah itu namanya tulang rusuk palsu ya. Itu melayang, tidak nyambung ke tulang iga depan, membentuk rongga dada. Nah, ini kita bisa lihat tulang rusuknya bayi tulang belakang. Ya banyak kok sekarang ibu-ibu dengan kehamilannya mereka sudah ngerti ya. Jadi sejak ya teredukasi dari video-video kadang-kadang penjelasan seperti ini, akhirnya ya banyak juga mengurangi tugas saya untuk menjelaskan. Jadi mereka bisa melihat, oh tulang rusuknya bagus ya, bagus, hitung aja sendiri ada berapa, 12 ya, ya benar. Hanya kalau nama-nama tulang dalam bahasa Indonesia, tulang-tulang lain saya udah lupa ya, banyaknya bahasa Latin. Nah ini kita lihat kaki. Ya kakinya si Dede udah gerak kemana-mana. Tapi kalau gerakan nanti baru sekitar 17-18 minggu baru benar-benar terasa. Ya ini kita jadi sudah melihat semua kondisi. Tadi semua badannya sudah kita lihat, sekarang kita lihat kaki kembali. Kita tadi udah lihat semuanya, kelengkapannya sudah jelas sekali kok. Nah, kemudian kita lihat, oh plasenta sudah terbentuk, detak jantung. Ya detak jantung bayi itu antara 115 sampai 165. Ingat ya, detak jantung bayi itu cepat 2 kali detak jantung kita orang dewasa. Nah ini plasentanya ya di depan. Terus ini kandung kencing ibunya. Ya jadi plasenta, nah itu kelaminnya ditunjukin lagi. Jadi sekarang saya hanya biasanya menunjukkan, kalau mereka tanya kelamin saya tunjukkan sendiri lah, mereka yang ngomong kelaminnya apa. Saya lebih banyak diemnya sekarang. Karena sekarang dengan ya edukasi sepertinya aja mereka sudah tahu kok dokternya ngelihat apa. Tinggal saya konfirmasi kalau memang ada kelainan-kelainan aneh-aneh ya saya yang menjelaskan kembali. Nah ini struktur bayi semuanya bagus ya. Jadi pertumbuhan janin sekitar 13-14 minggu kita sudah melakukan pemeriksaan komplit, semuanya bagus.